Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita dimudahkan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan Al-Usulul Tsalatsah dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa faedahnya telah kita sebutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalangi oleh orang-orang musyrikin ketika berdakwah di Mekkah. Sampai Abu Jahal aduwullah mengusulkan di dalam rapat mereka, di dalam musyawarah mereka, yakni orang-orang musyrikin, bagaimana kalau kita kumpulkan masing-masing pemuda dari masing-masing kabilah, biar mereka yang menebas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, biar mereka yang menebas Muhammad. Kalau sudah seperti itu, ya, Bani Abdul Manaf, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa, ya. Tidak akan bisa dia memerangi kaum mereka sendiri, karena kita mengambil dari masing-masing kaum. Mereka tidak akan bisa memerangi kaum mereka semuanya. Sampai punya usulan seperti itu. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala maha melihat, Allah tidak tidur, Allah maha bijaksana, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui, Allah tabaraka wa ta'ala menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketika itu mereka menuju ke Gua Tsur terlebih dahulu, yang ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq selaku pembawa berita. Kalau ada berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dia dapatkan di Mekah, dia pergi ke Gua Tsur menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Tsur selama 3 malam. Selama 3 malam. Sampai mereka kaum musyrikin membuat pengumuman yang mungkin bahasa kitanya dengan sebutan sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad? Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad? Dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Tebusannya 100 ekor unta. Jika ada orang yang mampu mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar, tebusannya kami tebus 100 ekor unta. Ini ambil untukmu 100 ekor unta, tapi bawa kemari Muhammad dan Abu Bakar. Sampai mereka seperti ini. Na'udzubillah. Alangkah besarnya permusuhan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Walakinillahu kana ma'ahuma, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama mereka berdua. Yahfazuhuma bi'inayatihi, Allah menjaga mereka berdua. Wa yar'ahuma biri'ayatihi, dan memperhatikan mereka berdua. Hatta inna Quraisyan la yaqifuna ala babil ghar, sampai Quraisy sendiri mereka mencari Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menemui sebuah gua yang disitulah
keberadaan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka masuk ke sebuah gua yang dikenal dengan Gua Thur. Mereka berdiri di pintu gua. Sementara keberadaan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ada di bawah kaki mereka. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu fil ghar," dalam keadaan kami di gua, kata beliau. "Lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi la absarana." Kalau ada salah seorang dari mereka yang melihat ke kakinya, tentu dia akan melihat kita, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Inilah pemimpin yang bijaksana. Tidak ikut bingung tatkala Abu Bakar bingung. Tidak risau tatkala Abu Bakar risau. Beliau sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahzan, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnainillahu thalithuhuma." Masya Allah. Dikuatkan jiwa Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana pendapatmu, bagaimana sangkaanmu, bagaimana yang engkau pikirkan. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Dengan dua orang Allah menjadi yang ketiga dari mereka. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka berdua. Jangan takut, Allah bersama kita. Jangan bersedih, Allah bersama kita wahai Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ini Nabi SAW menenangkan sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Hatta idza sakanat talabu anhuma qalilan kharaja minal ghar ba'da 3 layalin. Sampai tatkala kondisi sudah mulai tenang sedikit, mereka berdua pergi dari gua setelah 3 malam bermalam di gua. Muttajihaini ilal madinati an tariqis sahil. Mereka berdua menuju ke Madinah melewati jalan pantai. Walamma sami'a ahlul madinati minal muhajirin wal ansar bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim kanu yakhrujuna sabaha kulli yaumin ilal harrah. Masya Allah. Para sahabat sangat rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang sangat menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Mereka tidak ingin syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Inilah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, pembelaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kuat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tatkala penduduk Madinah mendengar dari kalangan muhajirin wal ansar, ada sudah orang muhajirin ketika itu di Madinah. Penduduk Mekah yang sudah hijrah ke Madinah sudah ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mereka mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Madinah. Tatkala mereka mendengar ini, baik dari kalangan muhajirin, penduduk Mekah yang telah hijrah ke Madinah, atau dari kalangan Ansar, penduduk asli Madinah, tatkala mereka mendengar berita keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, kanu yakhrujuna sabaha kulli yaumin. Mendengar berita itu saja, setiap pagi mereka keluar sampai terik matahari, sampai siang yang sangat panas. Yantaziruna quduma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa menanti, menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari datang, sudah mulai masuk pagi, mereka keluar. Keluar mereka ramai-ramai menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang siang yang sangat terik, Nabi belum kunjung juga tiba, akhirnya mereka pulang.
wa sahibihi, menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq, hatta yatrudahum harrus syamsi, sampai mengusir mereka panas matahari. Panas matahari yang sangat terik. Inilah yang mengusir mereka, yang membuat mereka pulang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kunjung tiba. Keesokan harinya demikian lagi, terus mereka setiap pagi melakukan hal ini, menanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala an-nahar washtadda al-har raja'u ila buyutihim. Maka ketika tiba hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, sebagaimana kebiasaan mereka dari pagi sampai siang matahari yang terik. Kalau sudah matahari terik panas sehingga mereka merasa tidak nyaman dengan matahari tersebut karena panas, raja'u ila buyutihim, akhirnya mereka pulang. Wa idza rajulun minal yahudi ala utumin min atamil madinati yandur lihajatin lahu. Ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi yang berada di atas benteng dari benteng-benteng Madinah. Dia menanti di benteng tersebut karena ada keperluan dia. Fa'absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu mukbiluna yazu fa'absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan wa ashabahu, sahabat-sahabatnya, mukbilina, menyambut yazulu bihim as-sarab, yang masih samar-samar, ya, tidak begitu jelas. Falam yamlik an-nada bi'a'la sautihi. Ternyata ketika dilihat benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia menyeru dengan suara yang sangat tinggi. Dia mengatakan, ya ma'syaral Arab, wahai orang-orang Arab, hadza jaddukum, inilah kakek kalian, yakni hadza hadzukum wa izzukum. Maknanya adalah ini adalah bagian kalian, kemuliaan kalian, alladzi tantaziruna, yang kalian nanti-nanti. Fahabbal muslimuna liliqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum muslimin sangat senang. Mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahumus silah. Mereka membawa senjata, ta'ziman wa ijlalan, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzanan, dan pemberitahuan bisti'dadihim, karena mereka benar-benar siap lil jihad, untuk berjihad, wa difa' dunahu radhiyallahu anhum, dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqauhu sallallahu alaihi wasallam bi dhahiril harrah. Mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di terik siang yang sangat panas. Fa'adala bihim dzatal yamin wa nazala fi bani Amr ibni Auf fi Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Bani Amr ibni Auf, ya, di Quba. Wa aqama fihim, dan tinggal di sana bid'alayalin, beberapa malam. Wa assasal masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membangun masjid di Madinah. Sumartahala ilal Madinah, kemudian beliau pergi ke Madinah. Wan nasu ma'ahu, dan manusia berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akharuna yatalaqauna fit turuqat, yang lain menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan-jalan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kharajan nasu hina qadimna al-Madinata. Manusia semua keluar ketika kami tiba di Madinah. Fit turuqi, mereka berada di jalan-jalan. Wa 'alal buyut, dan di rumah-rumah. Wal ghilmani wal khadam, demikian pula anak-anak dan
para pelayan-pelayan datang menyambut kami. Yaquluna, mereka mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Jaa Muhammad. Telah datang Rasulullah, telah datang Muhammad. Allahu Akbar. Sangat gembiranya mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah secara ringkas yang dibuat oleh yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang tentunya beliau mengambil ini dari dalil-dalil yang ada. Beliau simpulkan, inilah ringkasan dari beliau rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini, yaitu menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.